Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku belajar tasrifan. Buku ini ada 2 jilid, ya. Jilid pertama terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama pengantar memahami ilmu sharaf dan bagian kedua membahas tasrif fi'il sahih. Ya, contoh-contoh tasrifan fi'il yang sahih. Sedangkan jilid kedua nanti akan membahas contoh-contoh tasrifan fi'il yang mu'tal dan juga fi'il yang mudha'af. Kita langsung saja membahas bagian pertama dari buku jilid 1 ini, yaitu pengantar memahami ilmu sharaf, ya, bagian pendahuluan tentang mengenal ilmu sharaf. Namun sebelumnya ya perlu saya sampaikan kepada antum semua, ya, bagi antum yang baru belajar bahasa Arab dan target antum belajar bahasa Arab adalah ingin bisa membaca kitab gundul dan juga ingin bisa menulis, ya, kalimat-kalimat, paragraf atau risalah menggunakan bahasa Arab, ya, antum harus menguasai 2 buah ilmu dulu, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ya. Untuk ilmu nahwu saya sudah menyusun beberapa buku panduan, ya, panduan memahami ilmu nahwu untuk tingkatan pemula, dan juga saya sudah berikan rekaman penjelasannya, ya, berupa audio penjelasan buku-buku itu, dan sudah saya share, ya, sebagiannya, ya, beberapa buku di channel Telegram. Silakan antum manfaatkan di situ. Ada e-booknya, bisa antum download, dan juga ada rekamannya lengkap, ya, bisa antum pelajari secara bertahap. Nah, sekarang saya ingin melengkapi, ya, penjelasan saya berkaitan dengan kaidah bahasa Arab, yaitu penjelasan tentang ilmu sharafnya. Karena ilmu nahwu dan ilmu sharaf ini harus dipelajari, ya, berbarengan, ya, di tingkatan pemula dan tidak bisa dipisahkan. Gak boleh kita cuma belajar ilmu nahwu saja kemudian mengabaikan ilmu sharaf, atau sebaliknya ilmu sharaf saja tapi mengabaikan ilmu nahwu. Tapi kita harus, ya, gabungkan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ya, seperti itu. Kita bahas bab 1 mengenal ilmu sharaf. Ilmu sharaf, ya, tulisan Arabnya ilmu sarfi, adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang berbeda-beda maknanya. Atau dengan kata lain, ilmu sharaf adalah ilmu mengubah kata. Dari sebuah kata nanti bermodalkan atau berbekal ilmu sharaf, kita bisa ubah menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang memiliki makna bermacam-macam. Misalnya dari kamus, ya, kita ambil kata nasara yang artinya telah menolong, daraba telah memukul, qatala telah membunuh, ya. Dengan berbekal ilmu sharaf, nanti ketika kata ini bisa kita ubah menjadi kata-kata berikut, ya, dari nasara menjadi yansuru, sedang menolong, unsur tolonglah, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong. Dari daraba menjadi yadribu, sedang memukul, yadrib pukullah, daribun yang memukul, madrubun yang dipukul. Dari qatala menjadi yaqtulu, sedang membunuh, uqtul bunuhlah, qatilun yang membunuh, maqtulun yang dibunuh. Kemudian juga, ya, kita bisa ubah menjadi kata-kata berikut. Ya, misalnya tadi nasara. Nasara ini telah menolong. Pelakunya dia, ya. Dia telah menolong. Kalau pelakunya saya, kami, kamu, kalian, bentuknya gimana? Bentuknya seperti ini. Nasartu, saya telah menolong. Nasarna, kami telah menolong. Nasarta, kamu telah menolong. Nasartum, kalian telah menolong, dan lain sebagainya. Nanti masih banyak, ya, bentuk-bentuk perubahannya. Tapi antum jangan takut, ya, jangan takut belajar ilmu sharaf ketika melihat banyak sekali pola-pola atau perubahan-perubahan bentuk kata yang harus kita hafal. Jangan takut. Kenapa? Karena semua itu, ya, kita harus hafal. Pertama kita harus hafal. Nah, tapi yang kedua, ya, hafalnya itu sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan dibayangkan semua pola-pola ini harus kita hafalkan dalam waktu yang singkat. Enggak. Bebas, ya, sesuai kemampuan kita nanti.
Jadi seperti itu cara belajarnya. Ya, semua ilmu juga sepertinya seperti itu ya cara belajarnya, sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, saya sering memberikan permisalan seperti misalnya ya ada orang ingin memindahkan, misalnya ada tumpukan batu bata, mungkin ada 1.000 tumpukan batu bata misalnya, atau ada 2.000 tumpukan batu bata di depan rumah. Ya, dia pengen pindahkan ke belakang rumah. Kalau dikatakan kepada dia, pindahkan dalam waktu sehari, kamu sendiri pindahkan, ya mungkin akan berat. Tapi kalau pindahkan sesuai kemampuan. Sehari satu, silakan. Satu bawa, taruh di belakang. Besoknya satu bawa, taruh di belakang. Itu akan ringan. Nah, seperti itu juga ya, belajar ilmu sorof itu dikit-dikit aja. Jadi jangan takut ya ketika kita melihat perubahan banyak banget. Ya, nggak usah takut. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting ya setiap hari kita belajar. Yang penting setiap hari kita ada peningkatan, ada sesuatu yang kita dapat, ada sesuatu yang kita hafalkan. Ya. Kemudian di sini dikatakan, atau dengan kata lain, ilmu shoraf adalah ilmu yang pelajari tentang cara memproduksi kata. Dengan ilmu shoraf kita bisa memproduksi berbagai macam bentuk kata dengan berbagai macam makna yang berbeda-beda. Nanti ada ya pola-pola lainnya. Ya nggak cuma ini cuma contoh aja. Bahwasanya ilmu shoraf itu ya seperti ini, mengubah dari satu kata menjadi bentuk-bentuk kata yang lain. Ya. Nah, kemudian dari berbagai macam kata yang kita produksi ini, kita bisa menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Dan untuk menyusunnya menjadi sebuah kalimat, kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Jadi, ilmu shoraf itu, kalau kita pengen bikin bangunan, ya pengen bikin rumah, ibaratnya itu ilmu shoraf itu ilmu membikin materialnya. Ya, ilmu yang mempelajari cara bikin material penyusun rumah. Ya, bagaimana caranya bikin batu bata, bagaimana caranya bikin kusen, bikin pintu, bikin jendela, ya. Itu ilmu shoraf itu bagiannya. Tapi kalau kita pengen nyusun ya, batu bata ini pengen kita susun menjadi rumah, genteng pengen kita susun, itu adanya di ilmu nahwu. Ya, ilmu menyusun material menjadi bangunan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ya, bangunan itu ibarat kata atau ibarat kalimat, ya, ibarat sebuah kalimat atau sebuah tulisan. Bangunan itu sebuah tulisan. Maka untuk bisa menyusunnya, kita harus berbekal ilmu shoraf dan ilmu nahwu, atau ilmu nahwu dan ilmu shoraf. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ya, demikian ya sedikit pengantar tentang ilmu shoraf. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari buku belajar tasrifat ini. Ya, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.